Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Febrianto, NIM 21050404124. Dalam hal ini akan membuat konten digital. Tugas dari mata kuliah kriminologi tentang tindak pidana yang berada di daratan. Sebelum kita memasuki materi tentang tindak pidana di darat, sangat diperlukan kita mengerti apa itu tentang kriminologi. Kriminologi itu terbagi atas dua. Terbagi atas pertama dari segi etimologi dan pendapat dari sarjana. Dari segi etimologi, kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kemudian dari pendapat sarjana, Edwin H. Sutherland dan Donald R. Creasy menyatakan, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Ilmu ini di dalamnya mencakup bidang proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggar hukum itu sendiri. Proses ini terbagi dari 3 aspek yang berupa instruksi yang berurutan, undang-undang tertentu yang berkaitan dengan suatu yang tidak logis yang ditentukan oleh politik sosial sebagai kejahatan. Bahkan, definisinya, sejumlah orang tetap komit dengan perilaku kejahatan dan politik sosial yang bereaksi dengan adanya hukuman, perlakuan, ataupun pencegahan. Instruksi yang berurutan ini adalah objek dari masalah kriminologi. Kriminologi juga terdiri dari 3 kelompok prinsip, antara lain sosiologi hukum adalah yang mencoba melalui analisa ilmiah mengungkapkan kondisi-kondisi yang membentuk hukum pidana dan jarang disentuh dalam buku kriminologi umumnya. Kemudian etiologi kriminal adalah yang mencoba melalui analisa ilmiah meneliti sebab musabab terjadinya kejahatan. Dan penologi adalah yang berhubungan dengan kontrol terhadap kejahatan. Kemudian menurut Mr. W.A. Bonger menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Kemudian Noah menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya. Kemudian Muljadno dikutip dari Stephen Hurwitz tahun 1986 menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan-kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek tersebut. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek. Selain itu, Eddie Warman menyatakan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok atau masyarakat, dan sebab musabab timbulnya kejahatan, serta upaya-upaya penanggulangannya, sehingga orang tidak berbuat kejahatan lagi. Ridwan Hasibuan SH menyatakan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari serta menyelidiki maupun membahas masalah kejahatan, baik mengenai pengertiannya, bentuknya, sebab-sebabnya, akibat-akibatnya, dan penyelidikan terhadap suatu kejahatan maupun hal lain yang ada hubungannya dengan kejahatan itu. Kemudian Edi Yunara menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan
yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat dalam segala aspeknya. Kemudian kita akan membahas tentang kejahatan, crimes, terbagi atas 3. Pertama secara praktis, kemudian secara religius, dan secara yuridis. Secara praktis, practical interpretation adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi pidana. Kemudian kedua, secara religius, religious interpretation adalah suatu pengertian mengidentikan jahat dengan dosa. Jahat dan dosa dalam arti religius merupakan sinonim. Berbuat jahat adalah dosa, sebaliknya berbuat dosa adalah kejahatan. Kemudian ketiga, secara yuridis, juridical interpretation adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Adapun tujuan dari kita mempelajari kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Adapun objek studi dari kriminologi yaitu kejahatan, kemudian pelaku dan reaksi masyarakat. Kejahatan atau perbuatan, crime or action. Objek studi pertama kriminologi adalah kejahatan atau perbuatan yang oleh negara telah dinyatakan sebagai kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana, tetapi perlu sekiranya mendapat perhatian dalam hal bahwa undang-undang biasanya terbelakang jika dibandingkan dengan kesadaran hukum masyarakat. Maka perlu pula dipelajari perbedaan serta perubahan kesadaran hukum masyarakat ini terhadap undang-undang hukum pidana. Perlu pula diperhatikan bahwa perbuatan yang dinyatakan dilarang oleh negara dan diancam pidana tidak selalu sama menurut tempat dan waktu. Hal inilah yang merupakan suatu kesulitan dalam melakukan studi perbandingan dalam hal kriminologi. Kemudian pelaku atau pelanggar norma hukum, the actor or transgressor of legal norm. Objek studi kedua kriminologi adalah pelaku kejahatan atau pelanggaran norma hukum yang diketahui polisi, dituntut jaksa, dan dinyatakan salah oleh hakim. Maka mudah dimengerti mengapa studi kriminologi mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum haruslah dipergunakan dengan sangat teliti dan hati-hati sekali, terutama dalam menentukan kesimpulan umum mengenai faktor-faktor etiologi kriminal, serta meluasnya perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Selain itu, reaksi masyarakat, social reaction. Objek studi ketiga kriminologi adalah reaksi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan dan pelanggaran hukum, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibiarkan serta perlu mendapat pidana. Maka dalam hal ini, peranata-peranata sosial yang menyalurkan reaksi masyarakat itu dan bagaimana cara prosesnya, peranata-peranata sosial ini mencari dan menegakkan keadilan perlu mendapat perhatian dalam studi kriminologi. Oke, selamat sore Bapak. Bisa perkenalkan diri Pak, namanya? Inisial aja Pak, nggak boleh nyebutkan. Inisial saya U. U ya. Begini Bapak, nama saya Andri Febrianto. Dalam hal ini saya akan menanyakan, karena sedang melaksanakan tugas mata kuliah kriminologi yang dalam hal ini membuat konten video tentang tindak pidana. Dalam hal ini saya menarik mata pembelajaran itu kriminologi tentang tindak pidana narkoba. Seperti kita ketahui ya, narkoba ini kan sekarang lagi booming. Jadi dihubungkan dengan pelajaran kriminologi itu kan, kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan
Jadi mungkin dia asal usul seperti apa orang melakukan tindak pidana seperti apa, dalam bentuk wajah seseorang atau satu daerah tingkat kriminal seperti apa, kan seperti itu. Dalam hal ini tentang masalah narkoba, Bapak Bapak baru pertama kali ini atau sudah berulang kali? Sudah berulang kali. Sudah berulang kali Pak ya? Sudah berapa kali? 3 kali. 3 kali narkoba. Yang pertama putusannya berapa lama? Waktu itu tahun 2006 2006. masih golongan 2. Golongan 2. Apa itu Pak? Narkoba. Narkotika jenis sabu. Sabu. Sebanyak berapa gram atau kilo mungkin? 0,03. 0,03. Putusannya berapa? Itu saya divonis 7 bulan. 7 bulan. Putusan kedua narkoba juga? Siap, narkoba juga. BB-nya berapa banyak? Itu BB saya 0,01. 0,01. Putusannya Dapat divonis waktu itu 6 bulan. 6 bulan. Ini yang ketiga nih, yang terakhir yang sekarang ini dijalani. Iya. Barang bukti berapa banyak Pak? Yang ini 1 gram lebih. 1 gram lebih. Oh, meningkat ya. Putusannya? Tahun ini saya kena 5 tahun. 5 tahun ya. Oh iya. Kira-kira dalam hal kriminologi kan tentang mempelajari tentang kejahatan. Ini kan Bapak sudah dimasukkan dalam kategori residivis, pengulangan tindak pidana. Apa yang menyebabkan hal itu berulang kali terjadi sehingga Bapak sampai 3 kali residivis itu dalam perkara yang sama? Mungkin dengan perkara yang lain, apakah dengan pencurian dengan pemberatan atau kasus yang lain? Mungkin ini berderet-deret ini narkoba nih. Apa yang menyebabkan Bapak melakukan tindak pidana yang seperti ini? Mungkin saya bisa dikatakan kategori sakit, Pak. Sakit? Ketergantungan. Oh, Bapak ini ketergantungan. Dalam hal ini, dalam 3 kasus perkara yang sudah Bapak jalani, Bapak masuk kategori pengedar atau pemakai? Ini saya cerita sedikit, Pak ya. Iya. Karena kalau untuk mendapatkan barang itu, kalau dengan menggunakan uang pribadi, saya tidak akan mampu. Oh, begitu. Jadi dapat saya tangkap ini, Bapak naik menjadi pengedar karena istilah itu Bapak punya barangnya dan dari keuntungan itu bisa Bapak menggunakannya gitu. Jadi tidak mengeluarkan uang pribadi. Oh, seperti itu. Apa tanggapan keluarga dengan kasus Bapak ini? Sangat kecewa, Pak. Sangat kecewa. Jadi apakah pihak keluarga mengetahui Bapak melakukan sering, maaf dulu, Bapak menggunakan narkoba itu di mana? Di rumah, di luar atau di mana? Ada di rumah. Ada di rumah. Di rumah keluarga ada juga di rumah itu. Itu Pak, kayak keluarga dia siapa suami istri yang mengizinkan. Iya. Cuma mungkin karena saya pembawaan narkoba itu saya selalu menepis barang istri, udah selalu menegur apa. Oh, istri sudah menegur, tetapi ya karena bawaan efek dari narkoba ini ketergantungan sehingga Bapak ya ada melakukan kekerasan atau gimana terhadap istri, tetapi karena istri masih menerima ya biar paling tidak sebagai istri sudah kekerasan saya pernah, cuma saya pakai nggak pernah istri di depan istri atau tahu depan dia gitu, Pak. Oh gitu, iya. Bagaimana tanggapan dari masyarakat di sekitar? Paling tidak Bapak sudah residivis 3 kali. Dengan yang ini Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Batu 8. Batu 8, bukan di Bakar Batu? Bukan. Bakar Batu rumah siapa? Itu rumah, bukan Pak, di Batu 8. Oh, Batu 8. Oh iya. Di perumahan ya? Perumahan atau rumah sendiri? Perumahan. Jadi ya maklum lah kalau orang perumahan ini kan pasti ada efek di masyarakat sekitar. Tanggapan kepada Bapak gimana? Yang dalam artian ini yang dihadapi oleh keluarga, Bapak sedang menjalankan pidana di sini, keluarga kan pasti akan terkena imbasnya. Bagaimana ini saya minta pendapat istrinya sebenarnya. Cuma kan istri kan pasti ada menyampaikan kepada Bapak. Ya cuma sangat-sangat terpukul lah, Pak. Sangat-sangat terpukul. Masyarakat masih mau menerima Bapak gitu. Insya Allah, cuma satu sisi beban moral pada keluarga itu sangat berat, Pak. Iya. Contoh anak-anak saya
yang masih sekolah pada dikibuli sama kawan-kawannya, terutama istri, tetangga. Secara tidak langsung pasti para tetangga mencemeh, masuk lagi suaminya. Itu pasti kena beban moral. Kembali kepada diri Bapak, apakah Bapak tidak ada sedikit penyesalan? Karena sudah berulang kali kan ini, Bapak harus pikirkan kondisi anak, istri juga yang selalu tertekan dalam hal ini masyarakat sekitar, belum lagi keluarga, kan seperti itu. Cuma mungkin di usia saya yang sudah masuk kepala 4 ini Pak, mungkin Allah lambat memberi saya kesadaran. Tapi pada saat usia ada kepala 4 ini jauh. Jadi Bapak sedang menjalankan pidana. Apa yang Bapak laksanakan di sini? Paling tidak, apakah ada pendekatan mengenai agama? Bapak mulai mengingat sholat atau seperti apa? Alhamdulillah, saya di tempat ini untuk saat ini dipercayai untuk menjadi tamping. Nah, di sini saya banyak mengikuti kegiatan yang kesehariannya seperti sholat 5 waktu. Insya Allah masih bisa dilaksanakan di masjid rutan ini. Selain itu saya dikasih kegiatan untuk menjaga ruang sidang online. Ruang sidang online ya? Ya. Dalam perkara ini Bapak dikenakan pasal berapa? Undang-undang berapa ya? Waktu kemarin itu saya kena 112. 112 Undang-undang nomor 35 tahun berapa? Waktu itu masih kena 11-nya, tapi udah ada perubahan sekarang Pak. Sudah ada perubahan ya? Jadi lupa ke pasal undang-undang berapa sekarang? Saya tidak terlalu hafal juga. Ya. Oke lah. Paling tidak Bapak bisa berubah. Ya saya tidak bisa mengatur Bapak seperti apa. Paling tidak saya bisa menghimbau kepada Bapak untuk perubahan. Perubahan dalam hal ini perhatikan kepada istri dan anak-anak Bapak, ya. Mengenai Bapak melakukan itu kembali berpulang kepada Bapak. Tetapi paling tidak kan Bapak sudah punya keluarga dan mempunyai tanggung jawab. Apa yang harus mereka lakukan kalau Bapak di sini? Bagaimana biaya hidup Bapak selaku kepala rumah tangga kan? Sudah, yang dulu ditutup aja semua. Ya, terima kasihlah atas waktu yang telah diberikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.